Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye yang mendarat adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut diikat dalam simpul di depan dadanya. Dia memiliki ekspresi yang baik dan baik hati, menyerupai dewa umur panjang. Selain itu, dia memiliki labu merah cerah yang tergantung di pinggangnya. Setelah diperiksa lebih dekat, warna ini bukan karena cat tetapi terbakar cair karena api internal. Itu tampaknya berisi jenis api yang tak terhitung jumlahnya. Setelah digabungkan, itu menciptakan sesuatu yang baru dan jauh lebih merusak dari sebelumnya. Proses ini juga tidak pernah berhenti. Nyala api selalu bergeser dan evolve. Dengan demikian, pria itu tampak seperti dewa umur panjang yang dimaksudkan untuk menyelamatkan orang pada awalnya. Namun, labu ini mengatakan sebaliknya. Matanya berbinar mengintimidasi dan menusuk. Dia ternyata adalah seorang kaisar yang menakutkan meskipun penampilannya yang baik. Elder Pill, tulang daoku lurus. Pemuda dengan tanduk mengulangi. Itu tidak pernah. Orang tua itu tidak repot-repot menatapnya, hanya fokus pada jejak pelangi. Sekarang, pemuda itu kembali ke bentuk rusanya, menunjukkan bagaimana dia mengunyah daun dengan sangat baik. Sayangnya, lelaki tua itu akhirnya melihat sekilas Li Qiye yang sedang berjalan-jalan melalui misteri. Setiap langkah menyebabkan ikan pelangi melompat keluar dan membentuk jejak halus. Mereka bergabung menjadi jembatan darurat, tampaknya menyambut yang abadi. Itu dia, orang tua itu melompat ke arah itu, 100 kali lebih cepat dari kilat. Keempat danau itu terpisah namun terhubung. Waktu dan ruang dipelintir bersama, sepenuhnya terpisah dari dimensi normal. Li Qiye memasuki dimensi sempurna di mana danau terhubung. Ikan pelangi tampak senang mengikutinya, hanya sebentar saja mengeluarkan sorak-sorai. Lompatan mereka menyebabkan riak temporal dan spasial, memengaruhi Grand Dao tertinggi di dalam danau. Abadi, tolong ingat teknikmu. Seorang kaisar yang bersembunyi di empat danau hampir kehilangan kesadaran karena daonya terguncang, melompat keluar dari air dan berteriak. Dia berusia di atas sana dan mengenakan cangkang kura-kura dengan berat gunung besar, tampaknya menyebabkan tubuhnya membungkuk. Dia memiliki tongkat yang diambil secara acak dari suatu tempat, terlihat sederhana namun selaras dengan dao. Dia memiliki kumis dan mata sekecil kacang, menyerupai iblis kura-kura dalam bentuk humanoid. Cahaya di matanya bisa menembus pembudidaya manapun dan membelah lautan. Li Qiye meliriknya dan tidak berniat berhenti. Abadi, tolong. Orang tua itu berjuang untuk menemukan tempat yang bagus untuk pencerahan dao, tidak berharap untuk kehilangannya seperti ini. Ledakan. Pria berjanggut panjang itu juga menyusul. Namun, jembatan pelangi tiba-tiba runtuh, memutuskan koneksi ke dimensi yang tepat. Berdengung, Li Qiye menghilang sama sekali. Ikan abadi pelangi. Dia tidak peduli pada Li Qiye, hanya ikannya. Dia mengirim jaring untuk mencoba menangkap mereka. Sayangnya, mereka kembali ke air dan menguap. Jaring ajaibnya tidak menangkap apa-apa selain lelaki tua di cangkang kura-kura. Pil, apa yang kamu lakukan? Korban berteriak dengan marah. Aku mencoba menangkap ikan pelangi, bukan kamu. Saya bahkan tidak mendapatkannya, kata Pil. Aku ingin menggunakan dimensi yang tepat dari empat danau untuk berlatih tetapi kalian semua merusak keseimbangan, sialan, sangat sial. Pria cangkang kura-kura itu mengeluh. Aku belum pernah melihat ikan pelangi selama 10.000 tahun, namun seluruh sekolah keluar hari ini. Ini adalah kesempatan anugerah dan yang saya dapatkan hanyalah kura-kura yang buruk. Kata Pil. Pil, hati-hati mulutmu, kamu harus meminta maaf setelah merusak sesi latihanku. Saya tidak percaya kami berada di cabang yang sama. Kata pria cangkang kura-kura. Yah, kurasa aku salah, menangkapmu di jaring ini. Maaf saya, Pil mengalah.
Menerima permintaan maaf dari seseorang yang lebih kuat sudah cukup baik bagi pria cangkang kura-kura yang berkata, itu adalah pemuda yang muncul entah dari mana dan menyebabkan keributan besar. Dia berhenti dan berkata, pil, bahkan jika Anda ingin memurnikan ikan ini menjadi pil naga, jangan menyebabkan keretakan di dalam 4 danau. Waspadalah terhadap murka nenek moyang. Apa? Pil menjadi tenang dan berkata, kamu tahu ini tidak ada hubungannya denganku. Pil, tunggu, kamu tidak mengundang pemuda itu, tidak, yang abadi. Kata pria cangkang kura-kura, undang siapa? Pil bingung. Kupikir kamu mengundangnya ke sini untuk membantumu menangkap ikan. Pria cangkang kura-kura itu menjadi frustrasi, jika tidak, bagaimana dia bisa sampai di sini? Lake World kami tidak tersedia untuk orang luar, hanya untuk geezer seperti kami. Pil belum memikirkan hal ini dengan hati-hati. Dia mengingat penampilan pemuda itu dan tidak mengenalnya. Izinkan aku bertanya pada bocah rusa itu. Pil mendapatkan kembali akalnya dan menyarankan. Kamu pergi, aku harus membersihkan karena sarangku rusak. Pria cangkang kura-kura itu bergumam sebelum memasuki danau lagi. Pil tidak membuang waktu untuk kembali, melihat rusa memakan daunnya dengan gembira. Siapa orang itu sebelumnya? Pil bertanya. Siapa? Rusa itu tidak kembali ke bentuk humanoid saat berbicara. Rusa Alk, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Aku berbicara tentang orang yang memperbaiki tulang daomu. Pil mengetuk kepala rusa. Dia, saya pikir Anda mengundangnya karena saya melihatnya memimpin segerombolan ikan pelangi. Semua orang di sekte tahu kamu menginginkannya. Kata rusa itu. Dari mana orang luar ini berasal? Pil menjadi frustrasi dan berkata, bagaimana saya tahu? Aku tidak punya teman yang begitu kuat, dia pasti lebih kuat darimu, memanggil ikan pelangi dengan setiap langkah. Anda tidak bisa melakukan itu. Kata rusa itu, seolah-olah kamu bisa. Pil memelototinya. Elder Pil, kamu berada di tahap kanopi dunia sementara aku hanya memiliki satu buah dao. Aku hanya seorang pemula dibandingkan. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu gatal sekarang? Mungkin aku harus mengupas kulitmu dan memurnikanmu menjadi pil. Pil menggertakkan giginya. Dia menjadi takut dan tersenyum kecut, aku hanya bercanda, kapan kamu akan memberiku sebotol pil yang bagus? Tidak pernah. Pil kesal karena dia tidak bisa mendapatkan satu ikan pun. Oke, Elder Pil, mari kita masuk akal di sini, bukankah aku teman terpanjangmu di Imperial Pil Peak? Apa botol di antara sahabat? Katanya, berebut. Pil memelototinya, menyebabkan dia kembali makan daun. Setelah beberapa saat, Pil menjadi tenang dan bergumam, aku ingin tahu dari mana asalnya. Entahlah, rusa itu berkata, pasti teman yang diundang seseorang, tidak seperti orang akan mengumumkan pengunjung. Tatapan kuat Pil menyebabkan dia menambahkan, apakah saya tidak benar, Anda tidak akan memperkenalkan saya kepada teman-teman Anda jika mereka datang. Mungkin musuh. Pil mengelus dagunya. Dia berhenti mengunyah dan berkata, tidak terlihat seperti itu, dia pasti pria yang baik. Tulang dao saya bengkok begitu lama tetapi dia memperbaikinya untuk saya. Apakah musuh akan melakukan ini? Anda tidak memiliki integritas. Kata Pil, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak memiliki masalah dengan logikanya. Semua orang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pria ini, dia istimewa. Itu masalah utama, siapa dia? Pil bertanya-tanya, benar, seseorang seperti dia di dunia lama. Dugu Yuan, katanya, bukan Dugu Yuan, kami bisa melakukan apapun yang dia bisa. Pil memelototinya. Kalau begitu aku tidak tahu. Dia menggosok dagunya dengan kukunya. Seseorang dari dunia surga, kata Pil, bisa jadi teman leluhur kita. Musuh akan datang dengan haus darah. Katanya, bisakah kamu berhenti berada di sisinya? Kami belum tahu apakah dia teman atau musuh. Kata Pil, saya percaya intuisi rusa saya. Dia menjawab, kalau begitu jawab aku ini, mengapa dia menggeser dimensi 4 danau? Kemana dia akan pergi? Kata Pil,
Aku tidak tahu kamu bisa melakukan itu. Katanya, aku juga tidak tahu. Pil frustrasi. Hanya datang ke sini sudah cukup sulit bagiku, tapi Divine Turtle menyukai tempat ini, dia harus tahu kemana jalan baru itu mengarah. Dia makan daun lagi. Aku tidak suka ini, orang tak dikenal di domain kekaisaran kita. Pil khawatir. Bagaimana dengan seorang teman dari leluhur di domain leluhur? Jadilah lebih optimis. Katanya, siapa yang masih di domain leluhur? Pil menggeram. Aku sudah lama tidak berkunjung, begitu sibuk di Myriad Peaks mengajar sekelompok bocah setiap hari. Mungkin leluhur absolut yang selalu ada. Katanya, aku juga sudah lama tidak melihat leluhur absolut. Pil menjawab, tidak ada penampilan setelah kematian leluhur Jiang. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya. Leluhur Kun Utara kembali tetapi tidak ada yang tersisa, bukan tubuhnya atau apapun yang akan dikuburkan. Kata Pil, leluhur Kun Utara ini juga konyol, tidak pernah menghabiskan waktu dengan junior seperti kita, apalagi mengajari kita apapun. Belum pernah melihatnya di Desolate Domain sebelumnya. Dia komplain, dia sedang dalam pelatihan terisolasi sekarang, mungkin yang terakhir. Pil menghela nafas. Sekarang itu terdengar tidak menyenangkan. Katanya, dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi setelah meninggalkan beberapa barang dari Everlasting Jiang. Leluhur Paus menjelaskan bahwa dia melihat peluang untuk menerobos. Kata Pil, sama seperti leluhur Jiang, dia bergumam. Leluhur Kun Utara tidak mengatakan apa-apa tentang pengalaman itu, jadi kami tidak memiliki informasi baru. Dia segera pergi, kata Pil. Sejujurnya, saya tidak menyalahkannya. Jalan mereka panjang dan sulit, bahkan leluhur Jiang membuang nyawanya kali ini. Dia tidak berminat untuk berbicara dengan kami. Katanya, jalan ini. Pil menghela nafas lagi. Kami tidak memiliki leluhur untuk mengurus Desolate Domain sekarang. Dia berkata, Paus leluhur lebih suka tinggal di lautan, jarang kembali. Sepertinya leluhur generasi ke-10 akan menyatukan sekte jika ini terus berlanjut. Lebih banyak omong kosong. Pil memelototinya lagi. Kita berdua tahu bahwa kaisar seperti kita harus segera berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan vulgar, tidak ada lagi waktu luang untuk berlatih. Dia mengangkat bahu. Harta karun nenek moyang terlalu menggoda. Kata Pil dengan serius. Li Qiye muncul lagi di dasar puncak yang tidak mencolok keheningan. Itu memiliki danau lain dari 9 di dekatnya, sangat damai tanpa satu gelombang atau riak. Semuanya tampak terkondensasi seperti sepotong aquamarine. Keberadaan yang kuat dapat melihat bagaimana ia mengarah ke bawah tanah, terhubung dengan danau lain. Tentu saja, ini di luar pemahaman bahkan nenek moyang primal. Sampai batasnya, begitu, Li Qiye berkata setelah menatap danau dan puncaknya. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di puncak ini. Itu memberi perasaan hening, berbeda dari keheningan yang mematikan, seperti seorang wanita yang duduk di sini selama beberapa era tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya duduk di sana seperti patung, memaksakan keheningan ini pada semua pengunjung termasuk nenek moyang prima. Grand Dao tertinggi mereka akan ditutup sehingga mereka tidak ingin visit. Dengan pemandangan panorama, orang akan melihat Desolate Immortal Peak menjadi pusat dan Silence Peak menjadi titik awal dari lingkaran penuh. Cara lain untuk melihatnya adalah melihat puncak abadi sebagai leher ramping, area sebagai kalung, dan puncak keheningan menjadi liontin. Puncak keheningan berfungsi untuk melindungi puncak abadi, mencegah orang lain masuk ke dalam. Batas Dao belum bisa berkata-kata, betapa kesepian. Li Qiye berbaring di tanah dan menatap langit. Dia menghela nafas dan berkata, ini tidak perlu, sedikit lebih banyak kegembiraan dan tawa. Bahkan transformasi Dao dapat memiliki ruang untuk kebahagiaan. Angin sepoi-sepoi bertiup, sepertinya menjawabnya. Bagus, bagus. Li Qiye tersenyum dan menepuk tanah, aku harus membantumu menanam bunga dan rumput. Orang mati masih bisa dihiasi dengan pernak-pernik. Kamu tidak tertawa terbahak-bahak ketika masih hidup tetapi setidaknya, tempat ini akan penuh dengan bunga segar.
Setelah lama hening, angin sepoi-sepoi datang dan membelai rambutnya. Kamu telah melakukan banyak hal untuk gadis itu, jadi bunga-bunga ini akan membawamu keluar dari duniamu yang sunyi. Kita semua hanya memiliki satu kehidupan, jadi tidak perlu bersikeras pada keheningan yang kesepian ini. Jangan siakannya, kata Li Qiye. Angin sepoi-sepoi ragu-ragu kali ini dan bertiup perlahan, sepertinya berbaring di sebelahnya. Dia telah sendirian selama era di dunia yang sunyi ini sampai sekarang. Kedatangan Li Qiye membawa secercah cahaya ke dunianya, pengakuan atas kontribusinya. Dia telah melangkah sangat jauh dengan dao ini, menyelidiki bagian yang paling dalam. Semakin banyak dia bepergian, semakin kesepian dia, akhirnya kehilangan semua suara. Namun demikian, dia mendapatkan teman baru dalam cahayanya, yang mampu menembus area ini. Angin sepoi-sepoi melilinginya seperti selimut lembut, membantunya tidur siang yang damai. Setelah beberapa lama, dia akhirnya bangun dan meregangkan tubuh sambil tersenyum, saatnya pergi melihat-lihat. Dia mengambil satu langkah dan berteleportasi ke puncak abadi. Itu tidak menonjol di antara yang lain dalam hal ukuran. Namun, itu berfungsi sebagai inti dari Desolate Frontier. Beberapa percaya semua kekuatan dari wilayah ini berasal darinya. Ini mungkin tidak terjadi, tetapi energi duniawi yang padat di sini tidak terbayangkan. Setiap pembudidaya yang berkunjung akan merasakan ritme dao yang unik di sini. Bahkan tuan tertinggi tidak bisa mengikuti temponya. Oleh karena itu, mereka yang sadar menyebutnya kekuatan abadi. Mereka percaya leluhur terpencil meninggalkan kekuatan ini sebagai dasar untuk perbatasan terpencil. Hanya dua hal yang terlihat di puncak ini, Desolate Hall dan Founder Tablet. Aula itu dikatakan sebagai tempat tinggalnya setelah kenaikan abadi. Itu menjadi sepi setelah kepergiannya bertahun-tahun kemudian. Rumor mengatakan bahwa di dalam aula adalah item tingkat abadi yang ditinggalkan olehnya. Beberapa berbicara tentang sumber abadi juga, asal-usul jalur kultivasi. Dia mendapatkannya ke dalam bentuk fisik dan meninggalkannya di sini. Namun, tidak ada yang bisa memverifikasi keduanya karena istana telah ditutup selama ini. Adapun tablet itu didirikan di pintu masuk untuk dilihat pengunjung. Itu juga dikenal sebagai tablet terpencil, menanamkan kekaguman pada semua penonton karena ukurannya yang luar biasa. Seluruh lempengan tampak alami dengan ukiran kitab suci yang solid. Pada awalnya, dia menciptakan jalan dan menyebarkan metodenya ke dunia. Setelah menjadi abadi, dia menulis ulang mereka ke dalam kitab suci ini. Tentu saja, hanya sedikit murid yang bisa mengunjungi puncak abadi, jadi sekte hanya memiliki akses ke salinan. Kitab suci itu agak pendek dengan hanya 81 karakter. Namun, mereka adalah dasar dari Desolate Frontier. Ada banyak alasan untuk keberhasilan Desolate Frontier, tetapi kitab suci mungkin memainkan peran terbesar. Ini menjelaskan cara-cara bagi para pembudidaya, membina mereka menjadi kaisar dan leluhur primal. Seorang gadis duduk di depan tablet dalam keadaan meditasi. Dia menjadi satu dengan langit dan bumi. Satu pikiran bisa menghentikan aliran ruang dan waktu. Bahkan dao akan mandek. Dia mengenakan gaun abu-abu sederhana tetapi auranya sama sekali tidak sederhana. Dia cantik dengan alis seperti pedang yang menjangkau ke awan, mampu membelah langit dan membunuh dewa. Jika dia membuka matanya, gerakan alisnya saja akan menakut-nakuti jiwa siapapun. Potensi pembunuh ini tidak menghalangi kecantikannya. Wajahnya rapi dan tak lekang oleh waktu. Seseorang tidak pernah bosan menatapnya. Sayangnya, mereka tidak akan pernah berani begitu langsung. Kulitnya yang sempurna memiliki efek mengerikan, tampaknya mampu mengubah orang menjadi patung es. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencuri pandangan ke arahnya, tidak meminta imbalan apapun lagi. Jenius yang paling bangga akan merasa tidak mampu dan menundukkan kepala mereka. Sayangnya, sesuatu yang menawan tentang kesombongannya selalu menimbulkan godaan. Li Qiye berjalan lebih dekat ke tablet dan mulai membaca. Kedatangannya menyebabkan dia membuka matanya,
menerangi langit malam dan membekukan orang lain dengan auranya yang menakjubkan. Namun, Li Qiye mengabaikannya dan fokus membaca. Ditulis dengan baik, mendalam tetapi bisa dipersingkat. Dia berkomentar. Dia mengerutkan kening setelah mendengar ini dan memelototi Li Qiye. Matanya bisa mengirimkan sinar terdingin dan paling tajam. Namun, kurangnya tanggapan dari Li Qiye mengejutkannya, menyebabkan dia lebih mengerutkan kening. Perubahan ekspresi sekecil apapun akan berdampak kuat pada orang lain. Kata-kata berani. Dia berkata dengan tenang, mengungkapkan pendiriannya. Sesuatu tentang kata-katanya memerintahkan rasa hormat. Selain itu, logika ada di pihaknya. Lagi pula, siapa yang berani menghina kitab suci yang terpencil? Leluhur yang sunyi menuliskannya setelah menjadi abadi. 81 kata itu berisi misteri kenaikan abadi. Tidak ada seorang pun di tiga dewa yang bisa mengkritik tablet itu, bahkan Zhan Sansheng. Kata-kata berani adalah apa yang akan dikatakan katak di dalam sumur. Li Qiye duduk di atas batu acak, menyandarkan dagunya di tangannya. Ekspresi wanita itu memburuk tetapi dia tidak menjadi marah. Katakan padaku bagaimana kamu akan menggambarkan misteri Dao. Hanya 2 kata. Li Qiye tersenyum. 2 kata. Dia merenung sejenak, terlihat cantik. Hati Dao, kata Li Qiye. Hati Dao. Dia menatap tajam, tetapi dia masih dengan santai menatap awan putih. Hati Dao sangat penting, ya, tapi tidak semuanya. Katanya, satu bukan apa-apa tanpa hati Dao. Li Qiye berkata, kultivasi tidak mungkin tanpa hati Dao, tunduk pada nasib manusia yang layu. Dia meluangkan waktunya sebelum menjawab, leluhur Jiang, hati Dao yang gigih dan bakat yang tak bernoda. Dia masih mati pada akhirnya. Hati Dao tidak menjamin keabadian. Jika Anda berpikir bahwa kesuksesan dijamin dengan memiliki hati Dao yang kuat, itu menunjukkan bahwa hati Dao Anda tidak kuat. Katanya, dia perlu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, jika itu tidak cukup untuk menjadi abadi, apalagi yang dibutuhkan seseorang. Apakah menurutmu makhluk abadi jatuh begitu saja dari langit? Apakah begitu mudah bagi 3 makhluk abadi dan nenek moyangmu? Hal yang dibuktikan hanyalah metodenya, tetapi hati Dao bukanlah metode. Kata Li Qiye. Lalu apa hati Dao? Dia bertanya dengan dingin. Diri, kata Li Qiye. Mengapa demikian? Dia bertanya. Seseorang tidak berharga tanpa hati Dao yang tepat, itu adalah definisi penting dari diri. Kata Li Qiye. Leluhur Jiang memiliki segalanya, mengapa dia gagal? Apa gunanya hati Dao yang tegas jika itu mengecewakannya? Dia asket, apakah dia akan mencapai apa yang dia lakukan tanpa hati Dao? Li Qiye bertanya, setidaknya, dia seharusnya menjadi tuan tertinggi. Katanya, jangan terlalu bergantung pada hati Dao. Itu menentukan seberapa jauh Anda bisa melangkah tetapi tidak menjaminnya. Kata Li Qiye. Lalu apa gunanya? Katanya, merenungkan pernyataanku sebelumnya. Hati Dao membantu Anda tidak menyesal dengan Dao, itu memberi Anda keberanian untuk bergerak maju. Kata Li Qiye, masih tidak berguna. Dia bersikeras. Apakah Jiang Ba menyesal? Tidak, dia mengikuti pengejarannya dan mati untuk Dao. Dia bisa saja menjalani kehidupan yang dipinjam dan menunggu orang lain untuk mencoba, tetapi kemudian, dia tidak akan pernah menjadi orang pertama yang melihat kesempatan itu. Kata Li Qiye, dan dia dihadiahi dengan kematian. Dia berkata dengan dingin, mengapa dia tidak bisa melangkah lebih jauh? Merasa marah, kamu bisa meninggalkan hati Dao dan melihat seberapa jauh kamu akan pergi. Li Qiye tersenyum. Kesayangan, wanita itu menarik napas menenangkan dan merenungkan semuanya dengan hati-hati. Saya kira tidak ada yang dijamin. Katanya, seseorang tidak memiliki kualifikasi untuk berkultivasi tanpa hati Dao. Level pemula berasal dari pengejaran asli, sesuatu yang penting. Li Qiye berkata, saya sadar Anda merasakan ketidakadilan dari kematian Jiang Ba. Namun, ini adalah pengejaran dan pemahamannya tentang Dao, dia lebih dari senang mati untuk tujuan ini, dan kamu jauh dari levelnya.
Leluhur Jiang berbicara bagaimana hati Dao yang kuat dapat menerobos, saya masih tidak mengerti kegagalannya. Dia berkata dengan dingin, itulah sebabnya kamu meragukan hati Dao. Li Qiye tersenyum, pembudidaya akhirnya menjadi percaya diri, percaya bahwa mereka adalah yang terbaik. Jika orang lain menjadi abadi, maka yang lain beruntung. Pernahkah Anda melihat proses mereka yang sulit dan bagaimana mereka dipersiapkan untuk mati? Apakah Anda meremehkan hati Dao milik nenek moyang Anda, Zhan Sansheng, dan 3 makhluk abadi? Jangan bodoh dengan pandangan sempit. Mungkin Anda harus bertanya kepada nenek moyang Anda bagaimana dia menemukan kesuksesan. Bagaimana dia melakukannya menurutmu? Dia menjawab dengan sebuah pertanyaan. Detailnya sulit dipahami tetapi di sini di mana kita berdiri, dia mengalami cobaan mendekati kematian berkali-kali, selangkah lagi dari menghadapi kematian. Katanya sambil menatap Cakrawala. Bagaimana kamu tahu ini? Dia berseru. Teriakannya pernah bergema di sini, bukti penderitaan bertahun-tahun. Katanya. Dia tidak memiliki tanggapan kali ini dan duduk linglung. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lembut, ya, leluhur Jiang berbicara tentang banyak cobaan nenek moyang kita dan kesengsaraan yang menyertainya. Li Qiye berhenti sejenak sebelum bertanya, ceritakan tentang masa lalunya. Kamu tidak tahu, dia menatapnya dengan aneh. Berapa banyak yang melakukannya? Dia tersenyum. Tapi kamu tahu tentang cobaannya. Katanya. Aku mendengar teriakannya di sungai waktu, mereka masih bergema bahkan sekarang. Kata Li Qiye, benarkah? Dia fokus dan mencoba mendengarkan tidak berhasil. Tentu saja kamu tidak bisa mendengarnya, kamu bahkan tidak bisa melihat puncak ke-13. Li Qiye berkomentar, dia menjadi terkejut lagi. Banyak pikiran mengalir di benaknya, terutama legenda tentang puncak yang tidak diketahui. Dia tahu itu nyata karena leluhur Jiang memastikannya. Sayangnya, dia tidak tahu lokasinya, apalagi mencoba memanjatnya. Sekarang kembali ke nenek moyangmu, ceritakan lebih banyak tentang pengalamannya. Kata Li Qiye. Dia menyetujui, mencoba menemukan tempat yang baik untuk memulai. Akhirnya, dia berkata, leluhur Jiang selalu menyebutkan masa-masa sulit nenek moyang. Dunia hanya melihat ukurannya yang tak terkalahkan dan kenaikannya yang abadi. Cahaya yang menyilaukan menyembunyikan rasa sakit dan hatinya yang gigih. Li Qiye tersenyum. Dia tidak membantah tentang efektivitas hati Dao kali ini, debut Dao-nya bukanlah sistem saat ini. Dia berada di jalan kaisar sejati. Jalur paling kompetitif untuk kultivator yang lemah dan tidak berpengalaman. Li Qiye berkomentar. Dia mengangguk. Secara bertahap berubah pikiran sambil menjawab, ya, dia bertahan dan menjadi kaisar sejati. Dia memiliki saingan saat itu, putra keajaiban bermata 3. Bukan leluhur asal 72. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Ya, dia bukan anak sulung. Keajaiban bermata 3 memiliki putra lain dengan bakat yang tak tertandingi, dipilih oleh nenek moyang mata dewa sebagai penggantinya. Katanya. Saya mengerti. Li Qiye mengangguk. Leluhur Jiang tidak tahu bagaimana persaingan dimulai tetapi ketika nenek moyang membuktikan daunnya, dia mendambakan kekayaannya dan menyergapnya. Dia masih menyelesaikan suksesi Dao tepat waktu dan membalikkan arus, mengalahkannya. Dia menjadi emosional saat dia menceritakan kisah yang terlupakan ini, nenek moyang mata Tuhan mengganggu dan menghancurkan Dao dan tubuhnya. Leluhur Jiang yang tidak bisa menghentikannya tepat waktu sangat marah dan membunuh putranya sebagai pembalasan. Awal dari konflik, tapi ini bukan akhir dari perjalanan nenek moyangmu. Kata Li Qiye, ya, dia masih memiliki satu untaian jiwa yang tersisa. Jiwanya mengembun lagi dan melalui upaya berbahaya, dia bangkit lagi untuk menjadi kaisar sejati sekali lagi. Katanya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, memulai kembali hanya dengan satu helai jiwa. Li Qiye mengangguk. Dia tidak pernah berhenti maju dan menjadi nenek moyang berikutnya. Dia berhenti di sini. Lebih banyak penderitaan menunggu. Kata Li Qiye. Ya, masalah dan bencana tidak pernah berhenti menemukannya.
Seorang teman dengan gelar permaisuri ingin membuktikan daunnya. Hal ini menyebabkan tuan tersembunyi menginginkan kekayaannya muncul untuk penyergapan. Nenek moyang berfungsi sebagai pelindung Dao, bertarung melawan 3 nenek moyang. Dao-nya hancur lagi selama pertempuran yang mengejutkan. Dia melanjutkan, inilah mengapa dia membunuh mata dewa, perunggu, dan rumput kuat nanti. Li Qiye menghela nafas. Iya, dia mengangguk. Masih baru permulaan, tidak ada apa-apa dibandingkan dengan ujiannya. Kata Li Qiye, apa cobaan ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jiang Ba tidak memberitahumu detailnya. Li Qiye bertanya. Dia menggelengkan kepalanya. Ceritakan lebih banyak tentang dia. Li Qiye melambaikan tangannya dan berkata. Dia tidak langsung melanjutkan dan menatap tablet itu lagi. Mengingat masa lalu nenek moyangnya membuatnya mendapatkan kepercayaan pada hati Dao. Kesulitan yang dia alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nenek moyang. Bersambung.